Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Sedul Gibran dan di sini saya akan membahas akad nikah melalui internet. Nah, langsung saja kita langsung ke pembahasan Islam dalam perspektif akad nikah via internet. Nah, di sini menjelaskan bahwasanya pernikahan merupakan suatu akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan serta cinta dan kasih sayang kedua belah pihak yang dilakukan oleh wali dalam suatu akad. Nah, perkawinan ini juga di antara keduanya dilakukan untuk menghalalkan ataupun mencampurkan di antara keduanya sehingga keduanya menjadi teman hidup dalam berumah tangga nantinya. Adapun dalam mazhab Hanafiyah, ia menjelaskan bahwasanya syarat pernikahan antara lain adanya sigat ataupun ijab dan kabul. Ijab dan kabul tersebut dilakukan dalam satu majelis. Sigat didengarkan oleh orang-orang yang menyaksikan bahwasanya adanya akad antara kedua calon pengantin yang balik dan merdeka serta adanya dua orang saksi yang turut menyaksikan akad nikah tersebut. Langsung saja kita pembahasan hukum pernikahan menurut agama. Nah, di sini menjelaskan bahwasanya pada dasarnya hukum nikah itu boleh. Akan tetapi para ulama, khususnya ulama fikih, memberikan interpretasi tentang hukum nikah sesuai dengan keadaan manusianya itu sendiri. Bisa jadi nikah itu wajib bagi seseorang ataupun bisa jadi sunnah bagi yang lain dan bisa menjadi haram. Dan manusia dibagi menjadi 3 golongan dalam hukum nikah ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah dalam Mughni. Beliau berkata, dalam masalah nikah manusia dibagi menjadi 3 golongan. Yang langsung pembahasan selanjutnya ialah akad nikah via internet dalam pandangan hukum Islam. Nah, di sini menarik nih. Di sini ia menjelaskan bahwasanya terdapat permasalahan ataupun menjadi permasalahan dalam pernikahan dilakukan dalam via internet, yang dimana para penggunanya difasilitasi internet. Kita dapat melihat lawan bicara kita sama persis dengan aslinya serta perkataan yang diucapkan sama dengan apa yang diucapkan sesuai dengan waktu ketika ia berbicara. Hal ini tentu tidak akan mengurangi syarat sahnya suatu akad nikah seperti yang dijelaskan yang tadi ya. Karena ijab dan kabul dapat dilakukan dengan jelas serta dilakukan pada satu waktu serta calon istri, wali dan para saksi dapat melihat kehadiran calon suami melalui internet tersebut. Tetapi dalam masalah ini para ulama terbagi menjadi 2 pendapat, yang dimana pendapat pertama mengatakan bahwa pernikahan seperti ini tidaklah sah dengan alasan pemakaian kata majelis di atas yang berarti satu waktu ataupun bersambung. Nah, sementara penjelasan yang lain, yang dimana penjelasan kedua mengatakan pernikahan ini tersebut tidak sah karena atas dasar riwayat Rasulullah SAW dan para sahabat serta pemakaian kata majelis yang diartikannya sebagai suatu tempat. Nah, langsung saja kita ke pembahasan akad nikah via internet dalam pandangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, yang dimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ataupun hal-hal yang mengait perkawinan tersebut telah ada dalam pasal 2 ayat yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan yang lain mengatur tentang perkawinan di Indonesia, yang telah menetapkan bahwasanya pelaksanaan pencatatan dilakukan melalui pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu, menurut hemat penulis bahwa selaku warga negara Indonesia yang baik haruslah mengikuti ataupun menaati aturan-aturan yang berlaku. Nah, nikah via internet ini juga dilakukan oleh seseorang harus melalui persyaratan yang telah dikaitannya dengan jarak yang memisahkan kedua calon mempelai suami dan juga istri. Oleh karena itu, saya memberikan argumentasi mengenai tempat tinggal negara yang berlainan karena disebabkan menunaikan hajat pokok dalam waktu yang lama yang ditentukan oleh pihak luar, maka hal itu boleh saja akad nikah via internet dilangsungkan ataupun dilaksanakan. Hal ini tentu saja jika kedua calon mempelai baik suami maupun istri sama-sama menghendaki hal tersebut. Hal tersebut terjadi, yang penting tidak terlepas dari syarat-syarat yang ada.
kesimpulan saya dalam akad nikah via internet ini ialah misalnya ulama mempunyai dua pendapat, yaitu sah atau tidak, gitu kan. Nah, yang dimaksud dengan sah itu kita melihat apa alasannya. Apakah jika alasannya dia jauh negara, misalnya si calon suami negaranya di luar negeri dan si istri dia tinggalnya di Indonesia, maka hal itu bisa dilangsungkan dan bisa melalui via internet. Nah, segitu saja pembahasan yang saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan kata-kata dalam saya mempresentasikan pembahasan kali ini, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.